Pemirsa, angka kemiskinan ekstrim di Jakarta meningkat di tahun 2022. Lebih dari 95.000 warga Jakarta hidup dalam jurang kemiskinan dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Berikut laporan Sisilia Sinabariba dan juru kamera Ridwan Bima. Jumlah penduduk miskin ekstrim di ibu kota Jakarta melonjak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana, saat merilis laporan tentang angka kemiskinan ekstrim di DKI Jakarta periode Maret 2022. Di mana dalam laporan tersebut tercatat jumlah warga miskin di ibu kota sebanyak 95.668 jiwa atau 0,89%. Angka kemiskinan ekstrim ini meningkat dari 0,6% menjadi 0,89% dari data pada periode Maret 2021. Berdasarkan data kemiskinan ekstrim di wilayah Jakarta, Jakarta Utara menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi, di mana jumlah penduduk miskin ekstrim sebanyak 35.770 jiwa. Adapun kriteria kemiskinan ekstrim, salah satunya adalah pengeluaran kurang dari $1,9 Amerika Serikat atau sekitar Rp11.633 per hari atau di bawah Rp350.000 per bulan. Menanggapi data yang dirilis BPS tersebut, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Tafib Agus mengatakan, seharusnya tidak ada warga miskin di Jakarta karena Pemprov DKI telah memberikan berbagai bantuan sosial berupa kartu warga lanjut usia, kartu Jakarta Pintar, kartu penyandang disabilitas, kartu pekerja Jakarta, hingga bantuan operasional sekolah dan pangan bersubsidi. Kami sudah mencoba menghubungi pihak BPS DKI Jakarta, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan Pemprov DKI Jakarta untuk meminta keterangan terkait masalah ini. Namun hingga kini kami belum menerima jawaban. Untuk melihat seperti apa kehidupan warga miskin ekstrim di ibu kota, tim liputan Media Group Network menemui salah seorang warga yang tinggal di Jakarta Utara. Tidak kurang dari 95.000 warga di kawasan DKI Jakarta masuk dalam kategori dengan tingkat kemiskinan ekstrim. 35.000-nya berada di kawasan Jakarta Utara. Dan ini adalah gambaran sekaligus potret bagaimana masyarakat di kawasan Jakarta Utara, tepatnya di Kampung Nelayan, RT 20 RW 17 Muara Baru, Jakarta Utara, harus bertahan hidup di tengah keterbatasan dengan kemiskinan. Mereka harus hidup dengan rumah dengan berukuran kecil, berdindingkan triplek dan juga beralaskan kayu. Pondasi rumahnya bukan dari beton ataupun semen, namun dari kayu dan juga bambu yang rentan lapuk jika tidak diganti. Hal ini dikarenakan alas mereka bukan tanah, melainkan air laut, ditambah lagi dengan genangan sampah yang cukup banyak. Pendapatan yang begitu terbatas juga mengakibatkan terbatasnya sanitasi, terbatasnya juga kecukupan gizi anak-anak yang ada di tempat ini. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana gambaran kehidupan masyarakat di Kampung Nelayan di kawasan Muara Baru ini yang merupakan masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrim. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana kehidupan masyarakat di wilayah Jakarta Utara ini, saya sudah berada di salah satu rumah warga, tepatnya di Kampung Nelayan di kawasan Muara Baru, dan ini adalah rumah Pak Agus Daeng. Beliau sudah tinggal di sini selama 12 tahun ya Pak ya, selama 12 tahun tinggal di sini dengan keadaan seperti ini. Iya. Oke, Pak Agus Daeng sehari-hari pekerjaannya sebagai apa Pak? Saya staf RW, itu pun kita sebagai kantip keamanan wilayah. Pak Agus Daeng, dengan rumah seperti ini, Ya. berapa orang yang tinggal di sini? Saya hanya 5 orang untuk anak saya, jadi 7 dengan saya sendiri, berdua dengan istri saya. 7 orang di rumah berukuran? Ukuran 5 kali 4. 5 kali 4 dan hanya satu kamar. Iya. Kami boleh lihat kamarnya, Silakan. Pak Agus? Ini adalah gambaran kamar 7 orang di sini, Pak? Di sini hanya 4, di sini 3.
Oh, jadi anak-anak di dalam kamar, Iya. Bapak dan Ibu di luar. Di luar. Di luar. Pak, ini kan rawan banjirop ya, Pak ya, Iya. di sini. Seringkah Iya. mengalami banjirop? Sering sebelum kita ditutup dengan dam yang baru, lagi awal belum ada, jadi kita kadang-kadang kita kena banjir. Tapi setelah ada proyek ini, ada penanggulan baru yang gede, yang raksasa, jadi banjir itu sudah tidak masuk lagi. Oke, Pak Agus, dengan kehidupan yang seperti ini dapat dikatakan terbatas, begitu. Adakah selama ini Bapak mendapatkan bantuan mungkin dari pihak pemerintah, terutama pasca pandemi kemarin? Alhamdulillah kita pernah dapat juga. Itu pun nggak seterus-terusnya dapat karena kan giliran ya kan. Giliran itu ya ada yang di Kampung Nelayan ini dan ada juga di RT setempat kita juga, RT 20 itu. Karena dia juga kadang-kadang ketumpah dari air drop ini sebelum ada tanggul, kadang-kadang masuk ke darat gitu loh. Jadi bantuan itu diratakan seperti yang di darat dengan yang di sini. Ini adalah salah satu gambaran rumah yang ada di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Rumah ini baru saja ditempati 6 bulan terakhir dan dibeli dalam bentuk sudah jadi seperti ini dengan harga 10 juta rupiah. Namun tentu dengan berbagai keterbatasan, selain terbuat dari papan, kemudian di bawahnya juga terbuat dari papan dan rawan ambruk jika bambu penopangnya tidak diganti, juga terbatas dari segi sanitasi seperti ini. Masyarakat di tempat ini menggunakan air hujan untuk mencuci dan harus membeli air bersih untuk kebutuhan minum, makan, dan juga memasak. Dapat terlihat di sini untuk bisa naik ke tempat tidur juga harus menggunakan tangga seperti ini. Artinya di rumah yang berukuran tidak lebih dari 3 kali 4 meter ini dilakukan banyak aktivitas, tempat tidur, ruang tengah, dapur, hingga kamar mandi. Selain Pak Agus Daeng di tempat ini, saya juga sudah berada di rumahnya Ibu Alina bersama dengan anaknya Mas Zainal. Ini adalah gambaran rumah Bu Alina dan juga Mas Zainal sudah cukup lama tinggal di sini, bahkan lebih dari 20 tahun. Ya Mas Zainal ya. Sudah berapa tahun Mas sebenarnya aslinya? Kalau umur saya sih umur 23. 23 sudah di sini? Iya. Oh, berarti dari lahir sudah di sini ya. Dari kecil. Dari kecil. Ini rumahnya ukuran berapa Mas Zainal? Boleh diberitahu? 8 kali 3. 8 kali 3. Rumah sendiri ya Bu ya? Rumah sendiri. Oh, jadi ada kamarnya berapa? Bisa kita lihat kamarnya? Boleh, lihat Mas aja, Zainal? lihat aja. Oke. Kita coba lihat kamarnya. Ini berarti di sini Mas Zainal yang Iya. yang tinggal, yang tidur di sini. Iya, Oh, Ibu di sini. Ibu di sini luar. Di rumah ini ada 3 orang yang tinggal. Ada Ibu Alina, Mas Zainal, dan juga satu lagi anaknya atau cucu Bu? Cucu. Dan cucu ya. Dan cucu juga tinggal di sini. Ibu selama tinggal di sini, apa kekurangan, kesulitan dan sebagainya yang dialami? Air mungkin? Bagaimana? Ya, air kadang-kadang agak susah juga kan, kadang-kadang air kita beli. Berapa belinya Mas? Di sini satu blong 15.000. 15.000. Iya. Cukup berapa hari? 2 hari. 2 hari, 3 hari paling lama. 3 hari paling lama. Tapi kalau misalnya untuk mencuci gitu-gitu pakai air? Air itu juga. Air itu, cuman kalau untuk minum air galon. Oh, minum air galon. Oke. Mas Zainal, mohon maaf, saya boleh tahu penghasilan sebulannya berapa Mas Zainal? Oh, nggak nentu. Nggak nentu. Iya, Paling karena tinggi berapa, paling rendah berapa? Paling tinggi kalau emang lagi banyak kerjaan sampai 4 juta. 4 juta. Iya, 3 juta. Kalau paling lagi kosong-kosongnya itu sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Dibagi-bagi. Biasanya pengeluaran terbesar untuk apa? Biasanya sih kapal. Untuk kapal. Karena sehari-hari Mas Zainal kerjanya untuk nelayan. Iya, nelayan. Kadang kalau sekarang kan cuaca karena angin, badai, jadi saya kerjanya di darat. Oh, kerja di darat ngapain? Bagian ini mainan anak-anak. Oh, ngurusin mainan anak-anak Iya. gitu ya, merakit mainan Merakit, anak-anak. iya.
Kalau dari merakit mainan anak-anak itu penghasilannya nggak nentu kah atau sudah ada patokannya? Udah ada. Nah, berapa? Satu hari itu 125. 125.000. Iya, Oh, satu hari. oke. Gajiannya itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Oke, baiklah sih. Mas Zainal, tapi dengan kehidupan seperti ini, begitu mungkin pernah dapat bantuan dari pemerintah? Kalau bantuan sih ada, paling dari kayak RT gitu ya kan. Kalau untuk dari kayak BPJS atau apa nggak ada. Tidak ada ya dari BPJS. Iya. Oke, tapi listrik aman ya Mas ya di sana? Aman. Aman ya. Iya. Pengeluaran sebulan berapa sih Mas kalau untuk kehidupan di sini? Kalau Mas Zainal sendiri? Kalau untuk saya sendiri sebulan aja bisa sampai 1,5. Sebulan 1,5 juta. Iya. Baik. Terima kasih ya Mas Zainal, Bu Alina. Sehat-sehat ya Bu. Pengentasan kemiskinan masih menjadi PR besar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Jangan sampai target yang sudah dibuat oleh Presiden Joko Widodo, yakni meminimalkan angka kemiskinan mendekati 0% pada tahun 2024 mendatang hanya sekedar wacana belaka. Bahkan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin sudah menegaskan, jangan sampai anggaran untuk pengentasan kemiskinan hanya habis untuk program studi banding saja. Peningkatan angka kemiskinan di DKI Jakarta, ibu kota negara ini harusnya menjadi cerminan betapa seriusnya fenomena kemiskinan ini yang sudah mengakar dan struktural. Dari Jakarta, Cecilia Sidabariba, Ridwan Bima, Media Group Network.